Puji Tuhan, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi bersama saya Tommy Selan. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita Katekismus New City yang keempat dengan pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan buat kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita menyimak pertanyaannya yang berbunyi, bagaimana dan mengapa Allah menciptakan kita? Saya ulangi sekali lagi pertanyaan buat kita. Bagaimana dan mengapa Allah menciptakan kita manusia yang ada di muka bumi ini, terkhususnya orang-orang percaya? Nah, jawaban buat kita Bapak Ibu Saudara, Allah menciptakan kita laki-laki dan perempuan menurut gambarnya untuk mengenal, mengasihi, hidup bersama dan memuliakannya. Dan sungguh benar bahwa kita diciptakan oleh Allah harus hidup bagi kemuliaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui bahwa sebagai orang percaya, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa kita dibentuk dengan tangan Tuhan sendiri. Kita dibentuk dengan tangan Tuhan sendiri. Ini menjelaskan bahwa ada suatu kasih yang sangat luar biasa yang Allah ingin tunjukkan pada manusia yang ciptaan yang begitu sempurna. Nah, mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 berbunyi demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini menjelaskan kepada kita bahwa kita diciptakan serupa dengan segambar dengan Allah. Bukan soal berbicara tentang fisik atau wajah, tetapi ada potensi-potensi ilahi yang Allah ingin nyatakan pada semua orang melalui kehidupan orang-orang percaya. Itu sebabnya di jawaban tadi mengatakan bahwa kita harus serupa dengan dia dalam pengenalan, mengasihi dia, hidup bersama orang percaya dan memuliakan namanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah kita menyadari tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Bagaimana Allah membentuk kita, bagaimana Allah menciptakan kita. Dengan tangan sendiri Allah membentuk setiap orang percaya. Dan bagaimana dijelaskan juga di dalam Mazmur 139 ayat 13 dan ayat 14. Bagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa engkaulah dibentuk di dalam buah pinggang. Tuhan membentuk kita dan menenun kita dalam kandungan kasih ibu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah ciptaan yang sempurna. Dan tidak diberhenti sampai situ saja. Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan bahwa karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya, supaya kita dapat memancarkan kasih-Nya Tuhan, supaya kita dapat memuliakan namanya. Itu sebabnya kita dibentuk, diciptakan. Nah, mengapa Allah menciptakan kita? Seperti yang saya jelaskan bahwa supaya kita sebagai orang-orang percaya memuliakan namanya. Dan ada satu tokoh di dalam yang menjelaskan kepada kita yang bernama Riles. Itu dia menjelaskan begini. Dia mengutip di dalam Yohanes pasal 12 ayat 28 dan 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-11. Dia menyimpulkan bahwa tujuan manusia diciptakan adalah diciptakan untuk memuliakan Allah sebagai penciptanya. Jadi kalau kita diciptakan, kita dibentuk serupa dengan segambar dengan Allah, mempunyai potensi-potensi yang ilahi. Itu tujuannya untuk memuliakan Allah, untuk meninggikan Sang Pencipta, untuk mengagungkan serta memuliakan namanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengingatkan kembali kepada kita, hari-hari ini kita tahu tidak tujuan kita ada di dunia ini. Alkitab mau mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita dibentuk dengan tangan Tuhan sendiri. Artinya kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang indah. Dan mengapa kita ada sampai saat ini? Ternyata Tuhan mempunyai tujuan yang mulia, yaitu untuk memuliakan namanya. Melalui kehidupan kita ada banyak orang dimenangkan. Melalui kehidupan kita ada banyak orang yang terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mempermuliakan nama Tuhan. Dan yang berikut
Satu tokoh juga yang sangat terkenal itu John Piper yang mengatakan begini, Allah menciptakan kita menurut gambarnya dan rupanya. Kita bisa berdebat tentang apa yang berdebat tentang apa yang kebangsaan kita, moralitas kita, atau kemauan kita sendiri yang membuat kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Oke. Tetapi dari Allah yang menciptakan kita adalah untuk menggambarkan sesuatu yang penting buat manusia ciptakannya, yaitu menggambarkan Tuhan. Oke. Dan di dalam satu tokoh juga yang mungkin sangat terkenal yaitu John Piper, dia mengatakan begini, Allah menciptakan kita menurut gambarnya dan rupanya. Kita bisa berdebat tentang apa kebangsaan kita, moralitas kita, atau kemauan kita sendiri yang membuat kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Tetapi inti penting dari Allah menciptakan kita adalah untuk menggambarkan sesuatu yang penting buat manusia diciptakannya, yaitu untuk menggambarkan pribadinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara harus ingat bahwa ketika Allah menciptakan kita, terus bagaimana Allah menciptakan kita, mengapa Allah menciptakan kita, yaitu untuk menggambarkan pribadi Allah yang begitu mengasihi kita, yang begitu baik, yang begitu sempurna, ingin menggambarkan kehidupan Allah bagi orang-orang percaya. Ada potensi-potensi yang lahir dari kehidupan orang-orang percaya, menggambarkan atau ingin menceritakan pribadi Allah sendiri. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, mari ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab menjelaskan kepada kita juga bahwa kita telah meninggalkan manusia lama kita dan kita telah mengenakan manusia baru. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Kita harus mempermuliakan namanya. Terlebih melalui kehidupan kita ada banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat sore.